Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua rekan mahasiswa. Baiklah, untuk pertemuan yang sekarang, Ibu akan bahas tentang leasing. Yang akan Ibu bahas adalah pembahasan soal 707 yang sudah Ibu share pembahasannya pada waktu minggu kemarin. Di sini diketahui tanggal 1 Januari 2014, Horizon Leasing Company menyetujui untuk menyewakan mesin kepada Ufuk Corporation. Apabila kita lihat di sini, Horizon sebagai posisinya adalah yang dinamakan lessor, sedangkan Ufuk Corporation adalah lessee, yaitu pihak yang menyewa ya. Nah, di sini ada keterkaitan antara perjanjian kontrak antara Horizon dengan Ufuk Corporation. Pertama, masa sewanya adalah 7 tahun ya, dan mesin tersebut memiliki umur ekonomis 9 tahun. Harga perolehan mesin Rp1.050.000 dengan nilai wajar aset pada 1 Januari 2014 adalah sebesar Rp1.400.000. Pada akhir masa sewa, aset akan kembali ke lessor. Artinya di sini ada hak opsi yang dipilih oleh lessee adalah mengembalikan aset kepada lessor. Dan aset memiliki nilai residu yang dijamin sebesar Rp200.000 untuk menyusutkan semua peralatan dengan metode garis lurus. Kontrak sewa menyatakan pemberian sewa tahunan dengan jumlah yang sama dimulai tanggal 1 Januari 2014. Horizon menghendaki tingkat pengambilan investasi sebesar 10%. Bunga pinjaman incremental Ufuk adalah 11%, dan lessee tidak mengetahui bunga implisit oleh lessor. Diperintahkan di sini ada poin A sampai E. Yang poin A, jenis sewa apa yang termasuk perjanjian antara lessee dan lessor di soal ini. Kemudian kita akan menghitung jumlah pembayaran sewa tahunan yang dimintai oleh lessor. Kemudian kita akan menghitung nilai kini pembayaran sewa minimum bagi lessee dan buat editorial untuk Ufuk dan untuk Horizon. Oke, sekarang kita bahas poin yang A. Apabila kita akan menyimpulkan termasuk jenis leasing apa, maka kita harus mengetahui karakteristik antara jenis leasing. Seperti yang sudah dijelaskan, jenis leasing itu ada dua ya. Ada operating lease atau sewa menyewa biasa, dan ada financial lease. Sewa menyewa biasa itu tidak akan ada karakteristik apakah umur ekonomisnya lebih dari 75% atau nilai present value-nya harus lebih besar daripada 90%. Tidak harus seperti itu. Nah, kalau financial lease, kita akan di sini pengukurannya adalah umur ekonomis aja ya, yang lebih mudah. Umur ekonomis itu harus lebih besar dari 75%. Cara mengeceknya adalah perbandingan antara masa sewa dengan umur ekonomis aktiva tersebut, yaitu mesin. Di sini masa sewa adalah 7 tahun, sedangkan umur ekonomis mesin 9 tahun. Maka kita akan bandingkan 7 berbanding 9 ya, dikali 100%, maka hasilnya itu adalah sebesar 78%. Nah, maka di sini umur ekonomis adalah 78% lebih dari 75%. Apabila memenuhi karakteristik di sini, maka kita bisa simpulkan soal 707 ini adalah termasuk jenis leasing financial lease atau finance lease. Nah, seperti ini ya. Apakah jenis leasing itu operating lease atau financial lease? Nah, yang kemudian yang poin B, kita akan hitung jumlah pembayaran sewa tahunan yang diminta oleh lessor. Nah, karena nanti itu ada pengembalian atas aset, maka di sini pembayaran sewa tahunan dihitung dengan cara berapa nilai wajar aset pada 1 Januari 2014, yaitu sebesar 1.400.000 akan dikurangi dengan nilai kini residu. Residunya sendiri adalah 200.000. Nah, nilai kininya akan dihitung dengan present value. Present value sendiri dihitung dari rumus 1 plus I pangkat min M. 1 plus I. I yang diambil adalah karena ini pembayaran sewa yang diminta oleh lessor, maka akan diambil ada tingkat pengembalian investasi oleh lessor ya, atau oleh Horizon, yaitu sebesar 10%. Maka 1 ditambah 10% pangkat min N. Min N adalah masa sewa ya, yaitu min 7. Maka dihasilkan nilainya 0,51316. Maka nanti kalian caranya hitungnya 200.000 dulu dikali 0,5136.
hasilnya baru dikurangi dengan 1.400.000. Dibagi dengan ya present value ordinary annuity. Ya, kita sudah hitung ya atau sudah pelajari bagaimana menghitung present value ordinary annuity. Kita langsung aja ya, di sini total hasilnya yaitu sebesar 5,35526. Nah, maka hasil keseluruhan nilai kini yang diminta oleh lessor atau sewa tahunan yang diminta oleh lessor sebesar 242.260 dolar. Nah, seperti ini pembayaran sewa tahunan yang diminta oleh lessor. Nah, sekarang bagaimana nilai kini pembayaran sewa yang diminta oleh lessee? Nah, ya. Pertama, kita akan menghitung berapa sih present value untuk nilai kini yang diminta oleh lessornya ya. Maka di sini ada namanya istilahnya present value of annual payment. Oke. Sebesar 260 akan dikalikan dengan present value ordinary annuity ya. 5, tapi yang diminta oleh lessee. Kalau lessee itu persentasinya adalah yang 11% ya. 5,23054. Oke. Maka menghasilkan nilainya adalah 1.267.150. Nah, sekarang baru kita hitung present value of residualnya ya, of residual atau yang sisanya. Karena dia menghasilkan nilai residu ya, sebesar 200.000. Nah, kalau residual itu harus dikalikan dengan present value biasa aja yang rumusnya 1 plus I pangkat min N. Cuma di sini perbedaannya tingkat interest bagi lessee-nya adalah yang 11%. Jadi 1 plus 11% dikali pangkat min 7. Nah, maka menghasilkan nilai 0,48166. Maka menghasilkan nilainya adalah 96.332.000. Nah, makanya nilai kini pembayaran sewa minimum bagi lessee adalah tinggal dijumlahkan ya. Berarti present value untuk pembayaran sewa tahunan yang diminta oleh lessor ya, dan nilai sisanya berapa totalnya ya. Maka menghasilkan pembayaran sewa minimum oleh lessee sebesar 1.363.482. Nah, seperti ini untuk pembahasan berapa sih nilai kini pembayaran sewa minimum bagi lessee. Nah, sekarang kita membuat jurnal ya. Jurnal bagi ufuk, yaitu bagi lessee ya. Ufuk itu posisinya adalah sebagai lessee. Jurnalnya adalah pertama pada saat perjanjian leasing yaitu tanggal 1 Januari tahun 2014. Ini harus diakui sebesar nilai kini pembayaran sewa minimum ya. Nah, berarti totalnya ini yang diakui. Jurnalnya adalah di debitnya adalah lease mesin ya, mesin under financial, karena ini termasuk jenis leasing under financial ya, atau jenis financial lease ya, under financial atau finance lease. Nah, di kreditnya akan menimbulkan utang yaitu lease liability. Utang leasing yaitu sebesar nilai kini ya, nilai kini yang sudah kita hitung 1.363.482. Nah, seperti ini jurnal pertama pada tanggal 1 Januari. Jadi dihitung dulu nilai kininya ya. Oke, sedangkan untuk pembayaran langsungnya yang diminta oleh lessor, berarti ini akan ada pengurangan lease liability. Jadi diakui dulu pertama sebagai hutang, nah, baru kita bayar ya dengan secara tunai.
Karena bayarnya tahunan, lease liability pada cash sebesar nilai kini ya, sewa tahunan yang diminta oleh lessor, yaitu sebesar 242.260. Nah, seperti ini jurnal tanggal 1 Januari 2014. Oke. Ya. Kemudian lesi akan menjurnal juga karena dia akan menghitung penyusutan, yaitu tanggal 31 Desember 2014 dia akan menghitung depreciation. Berarti jurnalnya depreciation expense akan dikredit pada accumulated depreciation, yaitu sebesar nilainya berapa nilai kini, ini akan menggantikan harga perolehan, maka di sini bukan hitung sebesar harga perolehan tapi nilai kini 1.363.482 akan dikurangin dengan pembayaran sewa tahunan ya sebesar 242.260. Jadi sisanya kemudian akan dikalikan dengan incremental yang diharapkan oleh ufuknya sendiri oleh lesi, yaitu sebesar 0,11. Kalau dihitung, totalnya adalah sebesar 166.212. Nah, ini yang di jurnal oleh lesi atau ufuk. Oke, nah sekarang kita akan jurnal pada saat pembayaran ya, atau pada saat 1 Januari 2015 ya, atau tahun berikutnya. Nah, 1 Januari 2015 ya, kita jurnal. Nah, kita jurnal pembayaran lease liability ya. Lease liability yang totalnya adalah 242.262. Jadi ini kita jurnal tiap tahun. Nah, cuman di sini akan menghitung udah ada interest ya. Interest payable. Kita hitung lease liability ya. Lease liability dan ada pengakuan interest utang ya, interest payable. Nah, cashnya tetap ya sebesar total yaitu 242.260. Oke, interest payable itu dihitung dari yang 11% ya. Nah, kalau sudah dihitung itu nilainya adalah interest payable-nya 123.334. Maka lease liability sisanya 242.260 dikurangin 123.334, maka menghasilkan 18.926 ya. Kemudian kita akan mengakui juga tiap tahun itu sebesar depreciation ya. Depreciation yaitu jurnalnya sama, depreciation expense pada accumulated depreciation, yaitu sebesar 166.212. Nah, seperti ini ya. Dan kita akan mengakui lagi utang bunga ya, yaitu jurnalnya interest expense pada interest payable, yaitu sebesar, kita akan hitung dari nilai kini total keseluruhan 1.363.482 dikurangin 242.260 ya sebesar pembayaran cash ya 242.260 dikurangin atas penyusutan 166.212, hasilnya dikalikan dengan tingkat incremental bunga yaitu 0,11. Maka menghasilkan nilainya adalah 110.252. Nah, seperti ini jurnal yang akan diakui oleh lesi ya. Nah, sedangkan jurnal yang diakui oleh lessor ini akan kebalikannya. Apabila lesi itu mengakui liability, berarti lessor akan mengakui sebagai receivable. Oke, sebagai contoh ya. Ini jurnal oleh lessor yaitu oleh Horizon ya. Pertama, tanggal 1 Januari 2014, dia akan mencatat, mengakui piutang atau lease receivable
Tetapi dia total keseluruhan nilai kini ya, nilainya yaitu 1.400.000. Nilai kini untuk yang bukan nilai kini, maksudnya nilai wajar ya, nilai wajar aset yaitu 1.400.000. Dia akan mengakui HPP ya, COGS sebesar 1.050.000 dan dia akan ada penjualan leasing, sales of lease ya, sebesar totalnya 1.400.000 dan COGS itu pasangannya dengan inventory sebesar 1.050.000. Nah, kemudian dia akan menerima cash ya, cash. Nah, kalau lessee itu mengeluarkan cash, sedangkan kalau lessor menerima cash pada pengurangan piutang, lease receivable, yaitu sebesar 115.774. Maaf ya, di sini tepatnya sudah tidak memenuhi untuk perhitungan yang selanjutnya. Nah, ini hampir sama dengan posisi lessee ya. Lessor itu apabila lessee mencatat pengakuan liability, berarti bagi lessor ada receivable. Nah, lessor juga akan mencatat untuk pencatatan pengakuan pendapatan bunga ya. Tapi di sini si lessor tidak mencatat depreciation karena depreciation itu akan diakui oleh lessee. Ya, jadi penyusutan itu diakui oleh lessee. Nah, lessor ini paling terhadap bunga ya. Bunganya yaitu yang total tetapi incrementalnya bukan yang 11%, tapi yang 10%. Ya, jadi bunganya adalah pengakuan bunga itu interest receivable pada interest revenue. Nah, totalnya adalah yang ini, yang 1.400.000 dikurangin dengan pembayaran ya. Pembayarannya, maaf ini bukan 115 ya, ini untuk bunga ya. Ini sebesar pembayarannya adalah 242 ya, 260. Ini seperti lessee ya. Nah, apabila bunga nanti hasilnya 115 dari mana? Yaitu 1.400.000 dikurangin 242.260 ya. Maka menghasilkan totalnya itu dikali persen 0,10 atau 10%. Maka menghasilkan 115.774 ya. Nah, seperti itu pembahasan untuk soal 707. Untuk lebih detailnya atau apabila ada yang kurang dipahami, silakan untuk ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.